warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rafida Tasya. Di sini saya akan membahas tentang jenis-jenis pengambilan keputusan dan teknik-teknik pengambilan keputusan. Sebelum kita membahas tentang jenis-jenis dan teknik-tekniknya, alangkah baiknya kita mengetahui apa itu pengertian dari pengambilan keputusan. Teori pengambilan keputusan adalah suatu alternatif yang dilakukan, suatu alternatif pemecahan masalah untuk memilih satu alternatif dari beberapa alternatif yang ada. Nah, kita sudah mengetahui pengertiannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis pengambilan keputusan. Jenis-jenis pengambilan keputusan tersebut dibagi atas 4 bagian. Yang pertama itu pengambilan keputusan terprogram atau regulasi. Yang kedua, pengambilan keputusan berdasarkan tingkat kepentingannya. Dan yang ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan tipe persoalannya. Dan yang terakhir, pengambilan keputusan berdasarkan lingkungannya. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama, pengambilan keputusan berdasarkan terprogram atau regulasi. Pengambilan keputusan terprogram atau regulasi ini dibagi atas 2 bagian. Yang pertama itu pengambilan keputusan terprogram, yang dimana pengambilan keputusan terprogram ini yaitu suatu sifat yang rutin dilakukan secara berulang-ulang. Contohnya prosedur-prosedur yang ada di suatu perusahaan, di mana di suatu perusahaan tersebut ada dibuat suatu peraturan. Nah, di situ kita akan mematuhi peraturan tersebut secara berulang-ulang. Dan selanjutnya tidak terprogram. Tidak terprogram ini kebalikan dari terprogram, yang dimana tidak terprogram ini tidak secara berulang-ulang atau muncul secara tiba-tiba. Contohnya strategi pemasaran suatu produk baru. Dan yang selanjutnya itu jenis pengambilan keputusan berdasarkan tingkat kepentingannya. Pengambilan keputusan berdasarkan tingkat kepentingannya ini dibagi atas 4 bagian. Yang pertama itu pengambilan keputusan pada manajemen puncak, yang dimana pengambilan pada manajemen puncak ini pengambilan keputusan secara menyeluruh dari atasan ke bawahan. Contohnya itu pada perusahaan, contohnya itu perencanaan yang di suatu perusahaan tersebut, perencanaan itu dilakukan oleh semua anggota dari atasan sampai bawahan. Yang selanjutnya itu pengambilan keputusan pada manajemen menengah. Keputusan pada manajemen menengah itu keputusan yang diambil dari sumber daya yang dalam perusahaan itu. Sumber daya yang ada dalam perusahaan itu. Contohnya itu merealisasikan semua kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan. Nah, tadi di manajemen puncak kita membuat perencanaan. Nah, di manajemen menengah inilah kita merealisasikan perencanaan yang mana yang harus dijalankan. Dan selanjutnya itu manajemen operasional. Manajemen operasional ini adalah manajemen kegiatan operasional contohnya itu meminimalisir persoalan pemborosan pada kegiatan operasional. Dan yang ketiga itu jenis pengambilan keputusan berdasarkan tipe persoalannya. Ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu kegiatan internal jangka panjang, yang dimana keputusan yang berkaitan dengan ini kegiatannya secara rutin. Contohnya pembelian bahan pokok pada suatu perusahaan. Ini dilakukan secara rutin, secara berulang-ulang dalam jangka waktu yang panjang. Yang selanjutnya itu keputusan internal jangka pendek, yang dimana suatu keputusan yang berkaitan dengan persoalan dalam kurun waktu pendek. Contohnya itu mencari subkontrak dari suatu perusahaan. Dan yang ketiga itu keputusan kegiatan internal jangka panjang, yang dimana keputusan yang berhubungan dengan organisasi. Contohnya itu perombakan organisasi, perubahan departemen, dan lain-lain. Nah, yang terakhir itu pengambilan keputusan eksternal jangka dalam kurun waktu panjang. Ini keputusan yang berkaitan dengan
luar perusahaan, contohnya menggabungkan antara satu perusahaan dengan perusahaan yang lain. Nah, yang terakhir itu pengambilan keputusan berdasarkan lingkungannya. Ini terbagi atas 4 bagian. Yang pertama itu pengambilan keputusan dalam kondisi pasti, yang kedua pengambilan keputusan dalam kondisi beresiko, dan yang ketiga pengambilan keputusan dalam kondisi tidak pasti, dan yang terakhir itu pengambilan keputusan dalam kondisi konflik. Selanjutnya kita akan membahas tentang teknik-teknik dalam pengambilan keputusan. Teknik-teknik dalam pengambilan keputusan itu terbagi atas 7. Yang pertama itu teknik brainstorming. Teknik brainstorming ini adalah teknik yang dimana kita disuruh untuk mengumpulkan ide-ide pada ide-ide. Dan yang kedua itu teknik sinetik. Teknik sinetik ini sambungan dari teknik brainstorming, di mana yang di teknik brainstorming kita mengacu untuk mengumpulkan ide-ide, dan di sinetik inilah kita akan menjalankan atau menjalankan ide-ide yang sudah ada di brainstorming tersebut. Dan yang ketiga itu teknik consensus thinking. Teknik consensus thinking ini yaitu teknik yang dimana sekelompok orang ini memiliki pengetahuan yang sama untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Dan yang selanjutnya itu teknik Delphi. Teknik Delphi ini teknik yang meramalkan masa depan. Contohnya itu persaingan baru, yang dimana misalnya di suatu perusahaan meramalkan persaingan apa yang harus dihadapi oleh perusahaan di masa yang akan datang. Nah, di teknik Delphi inilah digunakan untuk meramalkan masa depan tersebut. Nah, yang selanjutnya itu teknik fishbowling. Fishbowling ini yaitu sekelompok pengambilan keputusan duduk berbentuk lingkaran, yang dimana di tengah-tengah lingkaran tersebut ditaruh satu kursi. Nah, yang duduk di tengah itu yang berhak mengemukakan pendapatnya, dan yang anggota lainnya hanya bisa bertanya, mengemukakan pandangan dan pendapat. Dan apabila pandangan yang duduk di tengah-tengah tersebut sudah dapat dipahami oleh anggotanya, maka yang duduk di tengah itu meninggalkan kursi, dan selanjutnya diganti oleh anggota lain untuk mendapatkan posisi yang sama. Dan selanjutnya itu teknik interaction. Teknik interaction ini teknik yang memecahkan masalah hanya berpatokan pada 2 pertanyaan, yaitu jawaban iya atau tidak. Nah, yang selanjutnya itu teknik collective bargaining. Teknik ini yaitu pengambilan keputusan dengan mengumpulkan pendapat yang bertolak belakang, baru diambil keputusannya dengan cara tawar-menawar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.